Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengambil tema kekayaan yang berharga. Baiklah, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, buatlah kami mengerti akan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu tetap tinggal di dalam kami dan kami mau tetap tinggal di dalam firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu sepanjang hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan, saudara. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terkadang ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang hampir-hampir tidak memperhatikan lagi cara hidupnya atau gaya hidupnya, sehingga yang nampak dari gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sama dengan dunia. Padahal kalau kita mau teliti kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka yang Tuhan inginkan adalah setiap anak-anak Tuhan tidak boleh sama dengan dunia. Ini ditulis di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila saat ini kita kembali memperhatikan firman Tuhan di atas, maka dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal artinya orang yang sukar mengerti sesuatu dengan cepat, atau sama dengan orang bodoh. Jadi, bila saat ini sebagai orang percaya masih ada orang-orang yang membiarkan dirinya menjadi sama dengan orang bebal atau orang bodoh karena tidak pernah mau memperhatikan cara hidupnya sebagai orang percaya, apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum, maka sesungguhnya hidupnya akan menjadi sia-sia. Sekali lagi saya katakan, hidupnya akan menjadi sia-sia. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa masih ada orang percaya atau anak-anak Tuhan yang masa bodoh, ya? Yang masa bodoh dan tidak mau memperhatikan cara hidupnya? Saudara, jawabannya sederhana. Karena orang-orang seperti ini telah tertipu dan terjerat dalam gaya hidup dunia. Apalagi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa masih ada kesempatan, waktu hidup masih panjang. Jadi bersenang-senang dulu, nikmati hidup yang penuh dengan kesenangan dunia dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan prinsip hidup seperti ini akan membuat banyak orang pada akhirnya tidak terlalu peduli untuk mencari atau mengejar hal-hal surgawi. Sebab pikirnya waktu Tuhan kan masih lama, jadi masih boleh bersenang-senang. Saudara,
ini adalah sebuah kebodohan. Sayangnya tidak banyak orang menyadari akan hal ini, saudara. Kalau kita perhatikan selanjutnya, pada ayat berikutnya firman Tuhan katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus menyadari, kita harus menyadari kenapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya pergunakan waktu yang ada. Karena sebenarnya waktu hidup kita di dunia ini tidak lama. Kalau firman Tuhan katakan 70 tahun, itu adalah waktu yang singkat. Apalagi dibandingkan dengan kekekalan. Artinya, sebuah masa hidup yang tidak berujung, tiada berakhir, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa di waktu yang singkat ini, catat baik, iblis akan bekerja keras untuk menyeret banyak orang percaya, untuk menyeret anak-anak Tuhan untuk menjadi sekutunya. Dan bila orang percaya terjerat di dalam perangkap iblis oleh tipu daya gaya hidup dunia, maka dapat dipastikan akhir dari perjalanan hidupnya di dunia ini adalah menuju kebinasaan kekal. Sekali lagi, bila orang percaya terjerat di dalam perangkap iblis oleh tipu daya gaya hidup dunia, maka dapat dipastikan akhir dari perjalanan hidupnya di dunia ini adalah menuju kebinasaan kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi bila orang percaya gagal mengelola waktu yang sudah diberikan sebagai kekayaan Tuhan yang tak ternilai ini, saudara, maka ia tidak akan pernah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan menjadi kaya di hadapan Tuhan artinya setiap orang percaya harus memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali orang rela untuk menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk sebuah hobi, saudara. Hanya untuk sebuah kesenangan dunia yang tidak memiliki nilai apa-apa di mata Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, setiap orang percaya seharusnya berjuang. Sekali lagi, setiap orang percaya seharusnya berjuang supaya menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan cara mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dan mengisinya dengan belajar akan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, yaitu pribadi yang sama seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang tidak pernah menghargai waktu yang Tuhan berikan adalah merupakan orang-orang yang juga tidak menghargai anugerah Tuhan. Ingat baik, karena waktu merupakan anugerah Tuhan. Setiap orang yang tidak mau mempergunakan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk belajar mengerti kehendak Tuhan, artinya ia telah menetapkan untuk menolak anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Sebab anugerah keselamatan hanya diterima oleh orang-orang yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara, orang yang menghargai waktu yang Tuhan berikan akan selalu merasa segenap hidupnya adalah milik Tuhan. Dan dengan cara hidup seperti ini, maka ia tidak akan mudah tergoda dengan tawaran dunia yang menghanyutkan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan, catat baik, akan selalu mengisi waktu hidupnya untuk mengejar perkara-perkara dunia. Ini artinya ia tidak bersedia diselamatkan oleh Tuhan.
Karena Tuhan hanya mau berurusan dengan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saudara, tanamkan beberapa hal ini di dalam hatimu dan pikiranmu. Yang pertama, 70 tahun bukanlah waktu hidup yang panjang bila dibandingkan dengan waktu hidup di kekekalan. Hal yang kedua, pergunakanlah waktu hidup yang singkat di dunia ini hanya untuk mengejar perkara-perkara surgawi, dengan terus mengisi waktu ini untuk belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, waktu adalah kekayaan berharga yang tak ternilai yang Tuhan berikan, dan kita harus mempergunakannya dengan bijaksana sehingga kita menjadi pribadi yang kaya di hadapan Tuhan, yang selalu hidup hanya untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kiranya kebenaran ini membuat kita menyadari betapa kita harus menghargai waktu yang Tuhan berikan di singkat umur kita hidup di dunia ini. Jika engkau diberkati dengan kebenaran ini, saudara, maka berikanlah link renungan ini kepada semua orang yang engkau kasihi. Renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.